Oke, selamat datang kembali di channel YouTube KB dan bener banget kita bakal bahas MPLI atau MPLI atau Mobile Legends Bang Bang Professional League Invitational. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu kalau gue bisa bikin videonya sambil jalan-jalan pakai boxer, pakai kaos polos bareng Todi. Karena sekarang gue pakai mic dan headsetnya tuh kayak ya nggak perlu pakai kabel gitu ya, wireless. Dan ini HS70 Pro Wireless dari Corsair. Terima kasih banget buat para supporter tentunya yang ada di logo dan juga yang ada di description tentunya. Buat kalian juga yang pengen beli recall tas-tas langsung di Koda Shop, linknya di bawah di description, langsung beli sekarang juga. Nah, kita langsung bahas secara detail aja nih, nggak perlu berlama-lama lagi karena gue juga bahasnya singkat. Lu lihat ini jam 5.53 pagi ya, hari Kamis, dimana video ini dibuat tanggal 12. Dan mungkin buat teman-teman juga yang pada penasaran di mana cari infonya, kalian bisa di Instagramnya @mpl.id.official. Di sini juga udah gua zoom in sampai 150%. Karena kenapa? Karena di sini kita bakal menjelaskan secara detail dan gua nggak mau ngulanginnya berkali-kali ya. Yang pertama adalah sistem. Oke, kita langsung ngomongin sistem. Wah, ini udah berarti langsung dalam nih, udah bukan general lagi, udah bukan apa itu MPLI, apa itu turnamennya kayak gimana, enggak, tapi gue mau ngomongin sistemnya. Kenapa? Karena menurut gue kalau misalkan kita ngomongin general apa itu MPLI atau MPLI, ya basically ini adalah sebuah turnamen invitational atau invited ya kan, sistemnya invite untuk teman-teman atau tim-tim yang memang berada di laga MPL ya, pokoknya di negaranya masing-masing. Dan ini ada 4 negara ya yang bakal mengikuti MPLI ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada Indonesia, 8 tim MPL ikutan ya kan. Di sini ada Alter Ego, Aura Fire, ada Beletron enggak tuh, ada Bigetron Alpha, ada EVOS Legends, Gigfarm ID, Genflix Arrow Wolf, Onyx Esports, bahkan ada RRQ Hoshi di sini juga. Bisa dibilang untuk tim Indonesia 88-nya lengkap lah ya. Nah, kalau untuk Filipina ini bisa dibilang banyak banget tim-tim yang menarik perhatian gue juga, karena kemarin kita sempat melihat juga di Filipina ini kayaknya rata-rata pakai sistem yang kayak MPLI sekarang, MPLI ya sekarang lah pokoknya. Well, kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu atau nggak ngikutin MPL yang ada di Filipina, di MPL playoffnya Filipina mereka itu menggunakan sistem single elimination. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, single elimination itu artinya kalau misalkan kita kalah dalam playoff itu, yaudah kita langsung pulang. Tapi perbedaannya adalah di Filipina mereka menggunakan sistem best of 5 semuanya. Finalnya best of 7. Jadi finalnya bener-bener nyari siapa yang menangin 4 game terlebih dahulu, dan pemenangnya itu adalah Brand Esports dari Filipina. Lanjut ke MYSG nih. MYSG digabung masih sama halnya seperti pada umumnya. Malaysia Singapura ini digabung juga, ada 4 tim yang bakal ikutan di sini, dan Myanmar juga ngirim 2 tim. Akhirnya Myanmar gak cuma ngirimin Burmese Gold anyway, teman-teman juga mungkin yang ingin yang ingat atau ngikutin dari MSC 2017 atau bahkan mungkin dari yang MSC 2018 juga. Akhirnya di sini bisa kita bilang ada 4 negara yang mengikuti. Basically ada 5 sih sebenarnya. Malaysia Singapura digabung ya sayangnya ya, tapi bisa dibilang MYSG dan Myanmar. Jadi ada 4 region. Gua salah sih ya dari awal bilangnya 4 negara. 4 region dengan MPL yang berbeda-beda. Dan ini adalah 4 region yang akan mengikuti dan tim-timnya tentunya yang bisa dibilang cukup unik dengan sistem invited. Ingat ya, invited. Jadi ya mereka langsung main sebenarnya. Basically langsung main di babak playoff-nya gitu loh. Kenapa gue bisa bilang langsung main di babak playoff? Karena ini bracketnya juga udah keluar di mpl.id.official. Buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu juga atau belum melihat juga, bisa langsung dicek di Instagram sekarang gitu kan. Karena menurut gue ini sistemnya cukup unik sih. Kenapa cukup unik? Karena juara dari masing-masing region, dari Indonesia, Filipina, MYSG, Myanmar, mereka punya kayak semacam advantage atau keunggulan di awal, di mana mereka benar-benar udah tinggal nungguin di babak per 8 final. Nah, di babak per 8 final ini mereka ya bisa dibilang agak skip 1-2 match lah ya. 2 match penting sebelum akhirnya mereka ada di babak per 8 final. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin ngikutin juga nih, atau mungkin yang baru-baru juga KB kasih tahu sedikit tipis-tipis, MPLI atau MPLI ini juga pernah ada ketika setelah season yang ganjil ya. Ganjil bener gak sih? Iya ganjil. Season yang kelima kalau nggak salah, itu RRQ Hoshi yang menang juga, dan mereka ini menggunakan sistem group stage. Nah, ini bedanya. Ini yang menarik. Kalau misalkan kita melihat yang kemarin-kemarin bulan Juli lah kalau nggak salah, ingat ya KB itu bulan Juli atau bulan Juni, KB lupa banget. Ini MPLI ini menggunakan sistem group stage, baru dia pakai 8 tim bracket dengan menggunakan double elimination, yang artinya ada upper bracket dan lower bracket. Bedanya di sini adalah mereka sepertinya menggunakan sistem elimination, sehingga di sini kayaknya nggak bakal ada nyawa kedua bagi tim yang mendapatkan kekalahan di 2 match awal, yaitu adalah di match yang paling kiri tuh, yang paling jauh ya kan, yang ya bisa kita bilang bakalan ada sekitar 16 tim di sana, karena total ini ada 20 tim ya. Kalau misalkan kita ngitung semuanya tadi kayak invited team,
ada 20 tim. 4 timnya udah ada di sini, udah ada di per-8 final. Jadi secara tidak langsung 16 tim yang tersisa akan bunuh-bunuhan di early stage atau di awal-awal stage seperti ini. Menarik tentunya untuk melihat seperti apa nanti pembagian bracketnya, karena ini masih tanggal 12 bulan 11 November tentunya tahun 2020. Dan untuk teman-teman, KB sampai lupa, tanggal untuk MPLI-nya adalah tanggal 27 November dimulai 27, 28 kalau nggak salah. Ya kita buka tanggalan lah ya biar nggak gampang. Nggak susah. 27, 28, 29 itu untuk minggu yang pertama. Yang kedua itu adalah tanggal 4, 5 dan 6. Jadi basically MPLI atau MPLI bakalan ada 2 minggu. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin ikutin MPLI kemarin ya kan, MPLI itu ada 3 minggu. Makanya ini ada sedikit perbedaan di sini, 3 minggu dan 2 minggu, yang mana membuat sepertinya MPLI memiliki sistem yang berbeda. Oke, di awal kita sempat melihat bahwa MPLI dengan 3 minggunya ini mereka ada babak group stage. Mereka bisa menggunakan double elimination, yang artinya mereka memiliki 2 nyawa, dan langsung ada babak playoff yang terakhir tentunya untuk melihat kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya dengan menggunakan sistem tadi double elimination. Nah, perbedaannya di sini dengan 2 minggu yang dihadirkan dengan tim yang bahkan bisa dibilang banyak juga nih, ada 20 tim, dan mereka bermain dengan sistem single elimination. Pertanyaanku hanya satu, single eliminationnya ini per bracket akan menggunakan sistem best of 5 atau sistem best of 3? Karena kalau best of 3 ini menarik banget sih, ini bakal jadi kayak rally untuk para teman-teman yang bertanding, dan mereka harus jaga banget stamina karena nggak cuma stamina tapi juga mental, stabil mood juga, karena mereka satu kali kalah mereka nggak punya kesempatan lagi di MPLI Invitational, kecuali kalau misalkan mereka emang bener-bener bisa lolos sampai babak final tuh yang di bawah di sana. Karena ya sangat menarik untuk melihat para juara ini atau juara pertama di masing-masing regionnya mendapatkan keunggulan yang wow anjay banget sih menurut gua. Ini udah 8 besar langsung ya, jadi skip 2 match yang penting, dan ada kemungkinan juara-juara ini akan bermain di minggu yang kedua. Itu menurutku ya, feelingku ya. Jadi ya mungkin kalian akan menyaksikan Araraki Hoshi, Brand Esports, Todak, Bermesgo bermain pada tanggal 4, 5 dan juga 6 bulan Desember. Untuk sistem yang lebih lanjutnya mungkin kita lebih baik nungguin aja nih apakah ada drawing kah. Jadi kalau sistem drawing tuh mereka kayak ngambil dari kocokan gitu ya kan, tim-timnya siapa yang bakal ketemu siapa di bracket kiri sampai bracket bawah. Kira-kira tim Indo bakal ketemu tim Indo atau enggak, atau ada atau ada privilege lain, kayak let's say runner up dari masing-masing tim akan berada di tempat yang jauh-jauh. Well, kita tahu sendiri di sini ada 4 region yang ada kemungkinan, misalkan kita ambil contoh ya, juara Indonesia bakal ketemu sama Myanmar di bawah ya kan. Juara duanya ya, runner up Indonesia akan ditaruh di tempat dimana bracketnya juara Myanmar. Oke, di bawah. Lalu MYSG bakal ditaruh di bracketnya juara MPL Filipina gitu kan, di paling kanan atas ini yang runner up-nya. Lalu runner up dari Filipina akan ditaruh di Malaysia, Singapura. Begitu juga dengan runner up dari Myanmar akan ditaruh di tempat yang ada di bracket Indonesia. Ya kita masih belum tahu karena masih belum ada statement official dan bahkan penggambaran dari sistem officialnya. Dan mungkin sampai sini aja penjelasannya, karena kalau misalkan teman-teman masih penasaran, kami juga penasaran, belum ada sistem yang benar-benar jelas atau bahkan drawing yang benar-benar dilakukan. Jadi teman-teman tungguin aja, MPLI-nya bakal start tanggal 27. Jadi masih lama banget, dari tanggal 12 ini masih ada sekitar 15 hari lagi. Kalian tetap dukung tim favorit kalian, dan jangan lupa juga untuk spam Indo Pride nanti di kolom komentar ketika MPLI sedang berjalan. Kalau gue pribadi berharapnya siapapun yang menang nantinya harus tim dari Indonesia. Walaupun nanti bisa kita bilang finalnya Indonesia, wah itu udah seneng banget gue. Jadi buat teman-teman mungkin sekian aja nih untuk video kali ini. Ya cukup singkat juga, nggak terlalu ribet-ribet banget, nggak terlalu lama-lama banget, karena pembahasan gue simple banget. Kalau kalian mau pembahasan yang ribet, kalian tonton Mipo ya. Buat teman-teman yang nggak tahu Mipo adalah dimana konsep dari 2 biji, dimana kita bakal ngobrol berdua. Ya basically kita juga bakal ngajak teman-teman kita kayak Ranger Emas, Ansel dan juga Cornet untuk beropini di sana. Kita yang beropini, dan kalian juga bisa beropini di kolom komentar. So untuk kalian nih sekarang, kira-kira untuk sistem MPLI seperti ini menarik atau tidak? Karena ini adalah single elimination yang sangat terlihat jelas dari awalnya saja, dari kerangka awalnya aja. Dan mungkin sekian aja, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe, bunyi loncengnya. Gua lagi rajin-rajinnya untuk live streaming nih, jadi support gua. Dan langsung aja kalau misalkan kalian penasaran sama apapun tentang gua, di link di description di bawah ada Saweria, ada Instagram Saweria. Ya ada Saweria, ada Instagram, ada link Koda Shop, ada link untuk ya mungkin kalau misalkan lu mau hire gua untuk jadi caster. Jangan kira gua pensiun jadi caster ya. Gua masih jadi caster kok walaupun gua jadi analis. Ya walaupun tanggal 13 ya hari Jumat besok gua nge-cast Ayoden sih, bahasa Inggris lagi. Ya nggak tahu sih penting apa nggak buat kalian. Jadi udah sekian aja untuk video kali ini. Gua Kabeto dimohon pamit undur diri. Stay cool, stay happy, stay KB.